Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad Fadrul Mubarok dan di sini sebagai tutor geografi Nexter, aku bakal ngajarin kalian mengenai banyak materi geografi. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ajarin tentang materi geologi, geomorfologi, dan penggunaan lahan. Yang pertama bakal kita buka dengan bahas pengantar geologi yang berisi struktur dalam bumi. Nah, pertama, bumi ini memiliki berbagai lapisan-lapisan, ya. Bumi itu merupakan bola yang dibagi menjadi berbagai lapisan. Dan lapisan tersebut dibagi menjadi berbagai golongan juga. Golongannya itu dibagi berdasarkan sifat kimia dan juga dibagi menjadi sifat fisiknya. Nah, untuk berdasarkan sifat kimianya, struktur dalam bumi dibagi berdasarkan hukum Buoyancy, yaitu materi dengan densitas rendah itu bakal ke atas, serta materi dengan densitas tinggi itu dia bakal turun ke bawah. Seperti itu. Nah, lalu ini juga mengacu pada senyawa dominan pembentuk lapisan bumi itu. Nah, pertama berdasarkan sifat kimianya itu dibagi jadi tiga, kerak, mantel, dan inti. Nah, di sini ada kerak. Nah, kerak ini dibagi lagi jadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Nah, untuk kerak benua, dia itu memiliki komposisi silisium aluminium. Nah, sedangkan kerak samudra memiliki komposisi silisium magnesium. Atau silika aluminium, silika magnesium. Nah, bisa kita lihat bahwa kerak samudra ini densitasnya lebih tinggi dari si kerak benua. Maka dari itu, kerak samudra biasanya akan terletak di bawah kerak benua ketika mereka bertabrakan. Lalu ada mantel yang memiliki unsur yaitu ferum dan magnesium dan inti dengan unsur ferum nikel. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di kerak bumi ini kenapa dia ada di atas? Karena penyusunnya itu silika. Nah, sedangkan sifatnya silika ini dia lebih enteng, densitas itu rendah. Sedangkan untuk mantel dan inti, dia itu sifatnya densitasnya tinggi karena densitas ferum sendiri itu juga tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian cara membedakan kerak benua dan samudra. Untuk kerak samudra, dia itu sifatnya lebih padat. Dan batuan yang mendominasi basaltik dengan ketebalan yang kurang tebal jika dibandingkan dengan kerak benua. Lalu dia umurnya juga lebih muda dan dia ketika bertemu dengan kerak benua, si kerak samudra ini akan bersubduksi. Nah, lalu untuk kerak benua, dia ini sifatnya kurang padat sehingga lebih mudah dibentuk oleh tenaga-tenaga baik itu endogen maupun eksogen. Walaupun selain itu, batuan yang mendominasi yaitu granitik dengan ketebalan 25 hingga 70 km. Nah, bisa kita lihat, walaupun dia lebih rapuh ya dibanding si kerak samudra, namun dia sifatnya lebih tebal. Nah, dia selain itu dia umurnya juga lebih tua dan tidak dapat mengalami subduksi. Oke, kita lanjut ke unsur pembangun kerak bumi. Nah, di sini em, unsur pembangun kerak bumi yang utama itu pasti ada. Yang pertama oksigen dan yang kedua silikon. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena di kerak bumi itu kalau kita lihat tadi penyusunnya ada silika aluminium sama silika magnesium. Yang kalau kita lihat silika itu komponennya adalah SiO2 ya. Nah, bisa kita lihat oksigennya itu sifatnya value-nya 2, sedangkan silika cuma satu. Jadi perbandingan antara silika dan oksigen di kerak bumi itu kurang lebih 2:1 dibandingkan yang oksigen. Oke, lanjut. Sekarang berdasarkan sifat fisikanya. Kalau berdasarkan sifat fisika ini dibagi berdasarkan wujudnya dia, apakah dia padat ataupun cair. Selain itu, sama kekuatannya, di mana dia bisa tahan uh, untuk lenturnya gimana. Nah, faktor yang memengaruhi dari si sifat fisika ini adalah tekanan dan temperatur. Nah, biasanya makin tinggi tekanan, si lapisan bumi ini makin kuat dan padat. Lalu makin tinggi suhu, dia akan makin cair.
Nah, di sini ada 5 tipe dari lapisan bumi berdasarkan sifat fisika. Pertama adalah litosfer, ya, atau biasanya nama lainnya kerak bumi. Ya. Dia sifatnya padat dan brittle atau rapuh. Lalu ada astenosfer yang sifatnya padat dan lentur, kemudian mesosfer yang sifatnya padat dan kaku, inti luar yang cair, dan inti dalam yang padat dan kaku. Nah, kenapa si astenosfer ini bisa lentur gitu ya? Nah, jadi di sini ada gradien temperatur, yaitu ini grafik ya, hubungan antara temperatur dengan kedalaman lapisan bumi gitu. Nah, di tempat ini yang um, temperaturnya berubah secara drastis itu merupakan diskontinuitas yang mana merupakan area di mana suatu lapisan bumi itu berganti dengan lapisan yang lain. Dan di sini kenapa adanya aktivitas magma gitu ya. Aktivitas magma di bawah kerak bumi itu karena kalau kita lihat ini temperatur curve ya. Ini merupakan yang terjadi di bawah bumi. Lalu yang garis merah ini merupakan batas di mana si kerak bumi ataupun lapisan-lapisan bumi itu dapat mencair. Nah, di sini kita lihat bahwa di astenosfer si temperature curve-nya dia itu agak overlap sedikit ya. Overlap sedikit di sini. Nah, maka dari itu di sini akan terjadi pelelehan dari batu-batu sehingga batunya berubah jadi magma dan kemudian akan jadi cair dan em, berdampak kepada aktivitas vulkanisme. Nah, tadi kan aku udah singgung dikit soal diskontinuitas. Nah, pertama ada aja apa aja diskontinuitas. Pertama itu di antara upper crust dan lower crust atau kerak atas dan kerak bawah ya. Itu ada yang namanya diskontinuitas konar. Lalu di antara kerak bawah dan upper mantle itu ada diskontinuitas moho dan di antara mantle atas dan mantle bawah ada diskontinuitas Repiti dan di antara lower mantle dan outer core ada Gutenberg. Di antara outer core dengan inner core ada diskontinuitas Lehmann seperti itu. Nah, biasanya ketika membahas aktivitas vulkanisme yang sering dibahas adalah diskontinuitas Moho. Nah, di sini. Oke. Nah, gimana ilmuwan cara tahu lapisan-lapisan bumi itu ada apa aja? Gimana caranya? Nah, jadi tidak bumi yang dibor gitu ya, sampai dalam itu tidak possible karena sejauh ini ilmuwan itu baru bisa membor atau melubangi kerak bumi itu hanya sampai 11 kilometer aja. Dan itu pun lubangnya sangat kecil ya, bukan sebesar yang di kiri. Oke. Nah, jadi ilmuwan-ilmuwan ini mengetahui lapisan-lapisan bumi berdasarkan metode gelombang seismik. Nah, gelombang seismik ini bisa jadi dua ataupun tiga. Ya, kalau dua itu badan dan permukaan, lalu kalau tiga itu badannya dipecah lagi, yaitu primer, sekunder, dan permukaan. Seperti itu. Nah, jadi gelombang badan ini ada gelombang primer dan sekunder. Primer itu sifatnya longitudinal, ya. Artinya kalau kita lihat gelombangnya itu kalau di fisika bakal travel seperti ini ya. Ini untuk yang primer. Lalu dia dapat menembus media padat, cair hingga gas dengan mudah. Dan dia ini paling pertama dicatat oleh seismograf dan memiliki amplitudo ya. Amplitudo ini tinggi antara titik atas dan titik bawahnya itu kecil gitu, kalau di gelombang primer. Lalu untuk di gelombang sekunder sifatnya ini transversal teman-teman. Jadi bergerak secara seperti ini. Nah, dan dia hanya dapat menembus media padat saja dan memiliki amplitudo yang besar. Nah, bisa kita lihat di bagian kanan sini bahwa
eh kan ada inti bumi yang cair gitu. Sebelumnya belum diketahui. Nah, karena si gelombang sekundernya tiba-tiba hilang, ya, tidak bisa merambat gitu. Nah, maka diketahui bahwa ada bagian bumi yang cair, seperti itu ya, yaitu di inti luar. Nah, lalu untuk gelombang permukaan ini ada Rayleigh dan Love. Nah, sebelumnya, hmm, nah, untuk gelombang primer itu bisa kita lihat dia itu dideteksi di bagian sini, ya. Di bagian sini, ini yang paling kecil. Nah, untuk sekunder itu yang bagian sini. Lalu permukaan yang paling besar ya, amplitudenya. Nah, kalau kita lihat, ini ada perbedaan antara gerakan pengaruh dari gelombang-gelombang tersebut terhadap gerakan gerak bumi. Nah, untuk gelombang P wave atau primer, yaitu bentuknya ekspansi dan kompresi, yang artinya eh, si kerak bumi itu saling meluas dan menyempit secara bersamaan. Lalu S wave itu membuat kerak bumi ini sedikit bergelombang. Lalu untuk low, dia ini seperti bergesekan, ya, secara horizontal. Lalu relief itu memutar seperti lingkaran. Oke, lalu untuk siklus dan pembentukan batuan. Nah, jadi kan kita tadi udah bahas tentang inti bumi gimana ya. Nah, sekarang batuannya itu gimana? Nah, jadi pertama batuan itu merupakan massa padat yang terdiri dari satu atau lebih mineral sebagai pembentuk kerak bumi. Ya, perlu diingat batu hanya ada di kerak bumi dan terdiri dari satu atau lebih mineral. Nah,
Nah, jadi untuk mineral itu merupakan padatan senyawa kimia ya. Jadi terdiri dari satu atau lebih unsur kimia yang homogen dan non-organik ya, bukan dibentuk oleh alam ataupun biologis yang memiliki bentuk teratur ya, bentuk kristal itu seperti apa dan terbentuknya secara alami ya, bukan sintetis. Nah, kalau kita lihat permukaan bumi itu 75% itu batuan sedimen dan 25%-nya itu batuan beku hingga metamorf. Lalu di kerak buminya sendiri itu 5%-nya batuan sedimen dan 95% batuan beku dan metamorf ya. Nah, ini merupakan siklus batuannya. Kalau kita lihat di sini, nah, pertama ini ada magma ya dari dalam bumi. Ketika dia terangkat ke kerak bumi, tuh, dia itu pasti terjadi perubahan suhu, gitu ya. Suhunya makin rendah sehingga magma tersebut dapat membeku. Ya. Membeku ini nama lainnya kristalisasi, di mana materi-materi magma ini berubah jadi kristal-kristal mineral. Seperti itu. Lalu kristal mineral terpadatkan satu sama lain dan berubah menjadi batuan beku, gitu ya. Nah, lalu batuan beku ini kemudian terekspos ya ke permukaan bumi dan mendapat proses-proses eksogen berupa pelapukan, erosi, ya, yang kemudian hasil-hasil dari pelapukan dan erosi itu tersebut ditransportasi oleh tenaga eksogen yang kemudian terdeposisi atau terendapkan di suatu tempat sehingga menjadi hmm, sedimen yang kemudian dia mengalami litifikasi. Artinya sedimen tersebut berubah menjadi batu dengan proses kompaksi dan sementasi. Seperti itu. Lalu batuan sedimennya ketika dia turun lagi ke daerah yang memberikan dia cukup temperatur yang tinggi dan pressure yang tinggi, maka dia akan berubah menjadi batuan metamorf. Yang kemudian ketika batuan metamorfnya itu mencapai titik leleh, dia akan berubah kembali menjadi magma. Nah, perlu diingat bahwa proses ini tidak selalu cycle ya. Ini bisa aja ketika dia berubah jadi batuan beku, dia balik lagi jadi magma ya, nyemplung lagi ke magma. Terus atau batuan bekunya kena tekanan yang sangat tinggi, dia langsung bisa berubah jadi metamorf. Seperti itu. Yang nggak mungkin adalah misalnya magma jadi metamorf, metamorf jadi sedimen, sedimen jadi batuan beku itu tidak mungkin ya. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan materi dari pengantar geologi. Terima kasih.